Ibu-ibu yang saya sayangi kan Allah. Misalnya ibu punya ponakan ya. Misalnya ibu punya ponakan, ponakan ibu itu kuliah lah ya di Pekanbaru, lalu kemudian dia 4 tahun tinggallah di rumah ibu ya, tinggal di rumah ibu, makan di rumah ibu. Suatu ketika ponakan ibu itu jadi anak yang sukses. Lalu kemudian apa? Ibu butuh bantuan dia. Waktu ibu butuh bantuan dia nggak bantu. Apa kata ibu? Deh, dulu kau tinggal di rumah aku 4 tahun. Sekarang aku butuh kau tak kemana-mana. Hilang pahalanya detik itu juga. Paham? Paham? Jadi qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha azab. Tidak usah berbuat baik, lebih baik daripada berbuat tapi menyebut-nyebutnya. Tidak usah berbuat baik, lebih baik daripada berbuat tapi menyebut-nyebutnya. Misalnya ada orang minta bantu sama ibu, bantu ya bu, bantu ya bu. Oh iya bu, saya maaf ya, saya nggak bisa bantu, cukup daripada menyebut-nyebutnya belakangan. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau ada orang minta bantuan kepada ibu, kalau ibu mau bantu, bantu. Kalau enggak, diam. Paham? Ini kadang-kadang saya mau ngasih uang ke pengemis, mau minta bantu, datang mau bantu pengemis, lalu teman saya ngomong kayak gini ya, Nel, ngapain dibantu? Kenapa? Pengemis tuh rata-rata kaya tuh, kata dia. Saya bilang, kamu membantu tidak, menggosip iya. Kan gitu kan? Membantu tidak, menggosip iya. Kalau mau bantu, bantu. Kalau tidak, diam. Paham? Nah, itu amal kita hilang karena ria. Yang kedua, amal kita hilang karena apa? Karena niat benar, cara benar, atau sebaliknya. Niat benar, cara benar, atau sebaliknya. Niat benar, cara salah, sebaliknya. Contoh, ada orang yang dia berpuasa, tapi niatnya untuk diet, itu tidak diterima amalnya. Misalnya saya punya uang, lalu saya bangun masjid, maka ketika masjid musola saya bangun, tapi dari hasil korupsi, itu nggak diterima amalnya. Jadi syarat diterimanya amal, benar niatnya, benar amalnya. Saya ngasih makan anak yatim tapi dari hasil mencuri, tak diterima amalnya. Benar niatnya, benar amalnya, itu syarat diterimanya sebuah amal. Makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dalam beramal kita hati-hati. Amal itu hilang karena ria, amal itu hilang karena niat benar, cara salah, atau seterusnya. Nah, makanya kita butuh Ramadan. Kita butuh Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan semua amal dilipat gandakan, semua dosa dimaafkan. Maka kita akan belajar apa saja komposisi Ramadan yang mesti kita pelajari sehingga kita bisa lebih baik di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Yang pertama, di dalam bulan Ramadan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Apa namanya? Malam Lailatul Qadar. Dalam dalil dikatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar dia punya ciri-ciri. Yang pertama, dia terletak pada 10 malam ganjil terakhir. 21, 23, 25, 27, 29. Yang kedua, malam itu tak turun hujan. Jadi kalau malam 23 hujan berarti bukan Lailatul Qadar. Yang ketiga, malam itu air laut terasa hambar. Jadi air laut terasa hambar. Tapi janganlah ibu ke Padang cari air lawi. Ngapo cari air lawi lo saja, jangan. Ibadah aja di sini. Kemudian yang keempat, di malam Lailatul Qadar itu cuaca sejuk. Kenapa? Karena pada malam Lailatul Qadar yanzulunal malaikah, malaikat turun ke permukaan bumi, wa yastajibuna doa an-nas, dijawab semua doa, wa yudhalluna amalan-nas, dilipat gandakan pahala. Jadi malam itu sejuk, tak panas, tak terlalu dingin. Kalau sekarang hidup AC kedinginan, tak hidup AC pengap pula. Kalau malam Lailatul Qadar itu cuaca sejuk. Kemudian yang kelima, pada malam Lailatul Qadar besok paginya itu matahari tak terlalu panas. Kenapa? Karena malaikat kembali lagi ke langit,
dan cahaya matahari tertutupi oleh sayap-sayap malaikat. Dan satu malaikat ada 7.000 sayap. 7.000 sayap itulah yang akan menaungi orang yang ibadah pada malam Lailatul Qadar. Apa ciri-cirinya? Satu, terletak pada malam ganjil. Yang kedua, malam itu tak turun hujan. Yang ketiga, air laut terasa hambar. Yang keempat, cuaca sejuk. Yang kelima, besok paginya matahari tak terlalu panas. Itulah ciri malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, ngapain kita pada malam Lailatul Qadar? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, pada malam Lailatul Qadar kita dianjurkan beriktikaf. Nah, ini diingat-ingat nih besok nih. Apa itu iktikaf? Iktikaf itu adalah duduk tenang di masjid. Ngapain? Ada 5 aktivitas iktikaf. Yang pertama adalah zikir. Yang kedua adalah baca Quran. Yang ketiga, ingat kekurangan diri. Yang keempat, sholat sunnah. Yang kelima adalah berdoa. Zikir dulu. Nah, zikir yang terbaik pada malam Lailatul Qadar itu sama dengan zikir pada bulan Sya'ban. Ini kita hari nisfu Sya'ban hari ini nih. Masih ada 15 hari ke depan. Kita amalkan zikir Sya'ban. Itu sama dengan zikir di malam Lailatul Qadar. Bunyinya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Coba semua. Allahumma. Lagi. 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 Innaka afuwun. Lagi. 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 Allahumma innaka afuwun. Lagi. 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 Tuhibbul afwa. Lagi. 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 Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Fa'fu anni. Lagi. 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 Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oke, yang di belakang aja. 1, 2, 3. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Oke, depan 1, 2, 3. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semua 1, 2, 3. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu adalah zikir di bulan Sya'ban. Dari hari ini boleh sampai 30 Sya'ban. 2 minggu ke depan. Nah, zikir malam Lailatul Qadar juga itu. Jadi iktikaf itu duduk tenang di masjid atau di musola. 1, ibu bisa lakukan yang namanya berzikir. Zikirnya kalau bisa yang tadi. Artinya, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Yang kedua, ibu bisa melakukan doa. Doa di malam Lailatul Qadar itu mustajab. Masih banyak yang perlu kita doakan. Masih banyak anak-anak yang perlu kita doakan. Suami-suami yang maksiat yang perlu kita doakan.
Ya, rumah tangga yang masih berantakan yang perlu kita doakan, orang-orang yang zalim yang perlu kita doakan, rezeki yang kita ingin belum kita doakan tuh. Kemudian yang ketiga, bertaubat mohon ampun kepada Allah. Ya, kemudian yang keempat, perbanyak sholat sunnah pada malam Lailatul Qadar. Bisa jadi sholat taubat, bisa jadi sholat hajat. Kemudian perbanyak membaca Al-Quran. Iktikaf itu mesti di masjid dan musola. Boleh setengah jam, boleh 1 jam, boleh 30 menit, boleh 1 jam, terserah. Yang penting diusahakan iktikaf dan melakukan beberapa aktivitas yang tadi. Paham? Oke, ya, itu adalah komposisi Ramadan yang pertama, adalah diturunkannya malam Lailatul Qadar. Yang kedua, komposisi Ramadan yang kedua, kita bahas 3 saja hari ini, yaitu malam diturunkan Al-Qur'an. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, ibu tanggal berapa memperingati nuzul Quran? Tanggal berapa? 17 Ramadan. Coba saya ambil dalilnya. Dalam dalil dikatakan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Cuman Ramadan itu kan panjang, 1 sampai 30. Nah, di antara 30 hari Ramadan, kapankah diturunkan Al-Quran? Dalam hadis lain dijelaskan, inna anzalnahu fi lailatil Qadar, bahwa Ramadan, maka bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu tadi keberapa? 21, 23, 25, 27, 29. Betul? Tapi kenapa ibu memperingati nuzul Quran pada malam 17 Ramadan? Pertanyaannya lain paham? Pertanyaannya paham? Ibu nuzul Quran tanggal berapa? 17. Tapi kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu 21, 23, 25, 27, 29. Kok nuzul Qurannya tanggal 17? Gimana itu? Oke. Jadi gini, Al-Quran itu turun dengan 2 kali, 2 bentuk. Yang pertama, Al-Quran turun dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Itu adalah dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu tempat tercatatnya amal baik, amal buruk kita, tempat tercatatnya jodoh kita, gitu ya. Itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz, diambil oleh Rasulullah, kemudian diambil oleh malaikat Jibril, dibawa kepada Rasulullah, itulah pada malam 17 Ramadan. Jadi wahyu pertama turun itu adalah pada malam 17 Ramadan di Gua Hira. Jadi kalau ibu ditanya, kenapa kalian memperingati nuzul Quran pada malam 17 Ramadan? Jawabannya adalah kami memperingati turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz, diambil oleh malaikat Jibril, dibawa kepada Rasulullah. Totalnya adalah 6.666 ayat, 30 juz, 114 surat, 727.000 kata, dan 313.000 huruf. Itu turun secara berangsur-angsur, 13 tahun, 23 tahun lamanya. 13 tahun di Mekah namanya surat Makkiyah, 10 tahun di Madinah namanya surat Madaniyah. Kenapa kita sangat menghargai Al-Quran, Bu? Karena Al-Quran itu turun kepada Muhammad, itu Rasulullah itu susah, Bu. Karena wahyu itu turun berangsur-angsur. Kadang-kadang wahyu itu turun dengan cara gerincingan lonceng pekak ke telinganya. Kadang-kadang wahyu itu turun seakan-akan matahari terbelah. Kadang-kadang wahyu itu turun seakan-akan Rasulullah SAW mendengar suara burung yang memekak ke telinganya. Itu setiap menerima wahyu, Rasul terkejut-kejut, Bu. Makanya wajar kita harus menghargai Al-Quran, Bu. Hampir setiap menerima wahyu, Rasulullah terkejut dan kaget. Soalnya datang tentu, Bu. Ada wahyu itu turun saat sedang sholat. Ibu bayangkan, ibu kalau pergi umroh, ibu akan tengok namanya Masjid Qiblatain.
Masjid Kiblatain itu adalah masjid dua kiblat. Kenapa dia dikatakan masjid dua kiblat? Riwayat mengatakan Rasul sholat 4 rakaat di masjid itu, sholat asar. 2 rakaat pertama Rasul menghadap ke Aqsa. Kan dulu kiblat kita ke Aqsa, ya kan? 2 rakaat pertama Rasul menghadap ke Aqsa. 2 rakaat kedua langsung baru 2 rakaat pertama Rasul menghadap ke Aqsa, tidak lama turun wahyu, lagi solat turun wahyu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Lagi solat menghadap Aqsa, turun wahyu supaya menghadap ke Masjidil Haram. Bayangkan tubuh lagi sholat turun wahyu, ragu dia tubuh, koyo ndak koyo ibu ndak yo. Ibu jangankan lagi sholat turun wahyu, paket datang aja panjang enggak balon. Paket iyo ndak koyo, iyo ndak koyo. Ini lagi sholat turun wahyu, bayangkan. Ya, jadi susah. Rasulullah itu menerima wahyu susah. Dan bahasa wahyu itu enggak sama dengan bahasa Arabnya orang Arab. Kalau bahasa Arabnya orang Arab adalah sama dengan bahasa wahyunya Allah, pasti orang Arab lebih mudah menghafal Quran, betul ya? Tapi pada faktanya orang Arab pun butuh waktu untuk menghafal Quran. Waktu turun wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka apa kata Rasulullah? Ma ana biqari, saya mau baca apa? Saya nggak ngerti apa-apa, kata Rasulullah. Bayangkan, itu bukti bahwa bahasa Arabnya Al-Quran beda dengan bahasa Arabnya orang Arab. Waktu Umar bin Khattab masuk Islam, dia mendengar adiknya membaca surat Toha ayat 1 sampai 14, terjatuh pedangnya, akhirnya dia masuk Islam. Kata dia apa? Itu bahasa apa? Itu adalah bukti bahwa bahasa Arab Quran beda dengan bahasa Arabnya orang Arab. Paham? Nah, makanya ibu-ibu yang nggak tiap hari belajar Quran, belajarlah sampai bisa. Belajar Quran sampai bisa hukumnya wajib. Kalau udah bisa, membacanya jadi sunnah saja. Maka letakkan Quran tu yang dekat dengan kita. Tidak letak Quran di atas lemari, mengambilnya ambil kursi dulu. Pas diambil kursi manjat atau jelungkang, tak jadi baca Quran. Bu, ala bizikrillahi tutma'innal qulub. Hanya dengan zikir hati menjadi tenang. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dengan baca Quran masalah tetap ada. Jangan ibu bilang gini, Ustazah saya baca Quran tapi masih banyak masalah. Baca Quran tidak bikin masalah hilang. Dengan baca Quran masalah tetap ada. Dengan baca Quran orang zalim tetap ada. Dengan baca Quran suami yang nyebelin tetap ada. Dengan baca Quran anak yang melawan tetap ada. Tapi setidaknya dengan kita baca Quran kita lebih tenang menghadapinya. Ya, jadi bacalah Quran 10 menit tiap hari, 10 menit tiap hari, atau setengah jam satu hari. Innallaha yuhibbul amal qalil. Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus menerus daripada banyak tapi putus. Jadi jangan kayak jemaah saya, Ustazah saya hari ini baca Quran 33 juz. Senang hati saya ibu baca Quran 3 juz tuh. Habis itu tidak baca-baca deh saja. 3 bulan tidak baca-baca. Lebih bagus setiap hari tetapi konsisten daripada banyak tapi putus bu, putus. Ya, nah itu ya, dibacalah tiap hari. Rasakanlah nanti perbedaannya, ibu akan lebih tenang menghadapi hidup ini, insyaallah. Karena ini nampaknya wajah-wajah di depan ini wajah penuh luka semua ya. Penuh luka semua ya. Jadi wajah-wajah penuh luka ini Quran lah dia obatnya nih ya. Kau tahu ya? Ngaku ya, angguk-angguk lah. Oke, nah itu yang pertama, malam diturunkan Al-Qur'an. Yang kedua adalah malam Lailatul. Yang ketiga, komposisi yang ketiga adalah pada malam, pada bulan Ramadan itu pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, setan terbelenggu. Nah saya pelajari nih si setan ini nih, setan terbelenggu ini apa maksudnya ini? Yang di terbelenggu itu sifat setannya atau setannya ini? Masalahnya kalau setan terbelenggu, kenapa juga banyak manusia mencuri bergosip di bulan Ramadan? Saya tidak berani bilang yang menggosip itu setan dalam bulan Ramadan. Tidak ada saya bilang begitu. Cuman saya pelajari, ini setan terbelenggu dalam Ramadan. Dan di dalam Ramadan, kenapa masih banyak orang jahat dalam Ramadan?
Ternyata kalau kita bahas betul-betul, setan terbelenggu itu maksudnya adalah benar-benar setannya itu dibelenggu. Contoh gini, kalau saya marah dengan orang, kalau ibu marah dengan orang di luar bulan Ramadan, itu bercampur bu, antara dirinya dengan setan. Karena marahnya dia itu diprovokatori oleh setan. Jadi kalau ada orang marah di luar Ramadan, itu bercampur antara dirinya dengan setan. Karena dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali dijelaskan, sekali kita marah, itu setan akan masuk ke dalam dada kita. Ngapain setan masuk ke dalam dada kita? Itu tujuannya adalah menambah-nambah kemarahan kita. Dengan cara apa? Setan akan menutupi mata kita dari kebaikan orang yang kita marahi dan membuka mata kita dari keburukan orang yang kita marahi. Sehingga kalau kita marah dengan orang, yang nampak baiknya, yang nampak jeleknya aja, hendak nampak lagi baiknya. Betul? Karena setan udah ikutan. Kalau kita marah di luar Ramadan, itu bercampur antara setan dengan kita. Tapi kalau dalam Ramadan, setan gak ada lagi. Maka siapa yang bergosip dan marah-marah di dalam bulan Ramadan, itu murni sifat aslinya, bukan si setan. Paham? Nah ini benar ini. Jadi kalau mau nengok orang, sifat aslinya, ceklah dalam Ramadan. Kalau dia menggosip terus, itu asli, itu profesor di bidang gosip. Karena setan tidak ada. Jangan setan itu disalahkan, mengamuk setan itu nanti. Aku udah diikat dah, kalian difitnah aku juga, ada ya kan? Nah, jadi kalau mau tengok aslinya orang, dia suka marah-marah di luar Ramadan, dalam Ramadan, itu original, itu adalah sifat aslinya. Karena setan nggak ada. Ya, jangan sikit-sikit setan disalahkan. Astagfirullahaladzim, setan nih mengamuk apa kau nih, gitu ya kan? Aku udah ada ngapa-ngapain doang, ya kan? Nah, kasihan kita dengan setan itu, udahlah, ya kan? Nah, jadi kita perbaiki diri kita di luar Ramadan dan di dalam Ramadan. Kalau sekarang ibu marah, bisa jadi setan. Bukan ibu setan, maksudnya tuh ibu dibantu sama setan lah. Tapi kalau ibu marah besok dalam Ramadan, nah itu ibu asli. Nah, janganlah ibu bilang, aku sebenarnya mau marah sama abang bang, tapi kan aku puasa, aku tahan bang, tengok kau nanti malam nanti bang. Nah, jangan. Nah ya, jadi seperti itu. Jadi kita hati-hati betul ya. Nah terkait yang membatalkan puasa, yang membatalkan puasa itu tidak banyak, dikit aja. Satu, batal puasa kita masuknya sesuatu ke tenggorokan dan kerongkongan. Masuknya sesuatu ke mulut tidak batal puasa. Gosok gigi tidak batal, kumur-kumur tidak batal. Ya. Kemudian cicipi makanan tidak batal. Tapi kalau cicipnya setengah jam pasti batal. Yang kedua, batal puasa kita kalau gila. Yang ketiga, berhubungan badan, haid, muntah dengan sengaja. Titik itu aja. Yang lain tidak batal. Banyak orang-orang suka nambah-nambah nih ya. Katanya cukai telinga batali, korek kuping batali, menangis batali. Ya kan, lebih parah lagi keramas batal. Seminggu tidak keramas-keramas. Ada lagi katanya gosip batal. Wih, ini ada gosip nih. Tapi nanti ya habis tarawih ya. Jangan, tetap berdosa. Gosip di bulan Ramadan dosa. Mau malam ataupun siang. Puasanya sah, tapi gosipnya dosa. Tinggal nanti Allah hitung berat dosa dan pahalanya. Marah di bulan Ramadan tidak batal, cuman marahnya berdosa. Udah gitu aja. Jadi jangan berlebihan. Waktu saya kecil dulu, ada yang bilang buang angin batal. Capek saya nahan angin sampai maghrib. Wah, rupa kena kijam apa ya. Nah, itu tidak bisa ya. Jadi yang membatalkan puasa cuma itu saja. Jangan tambah-tambah lagi. Suntik vitamin tidak dianjurkan, syubhat. Suntik KB masih dibolehkan, maksudnya masih tidak membatalkan puasa. Ya. Nah, cabut gigi enggak usah. Ya nanti aja habis taraweh. Jadi itu ya Bu ya. Jadi gosip tidak batal, cuman gosipnya dosa. Jadi nggak perlu janjian saat gosip. Ibu ini hati-hati Bu, gosip itu luar biasa. Jangan lagi kita ngomongin aib orang. Ini semua ndak diomongin. Ria Ricis diomongin. Ya ndak manga-manga ada Bu, ibu kecian doinyo. Berapa itu dosa kita Bu? Bu, sholat taubat, sholat hajat, sholat tasbih, istighfar tidak bisa mengampunkan dosa kita dengan manusia Bu, ndak bisa.
Itu hanya bisa mengampunkan dosa kita dengan Allah. Dosa dengan manusia hanya bisa terampunkan kalau kita minta maaf. Makanya minta maaf itu bukannya mudah. Satu, harus siap ngaku salah. Dua, mengumpulkan keberanian. Yang ketiga, alun tentu dimaafkan. Maka jangan bikin salah daripada minta maaf. Makanya saya bilang kurang-kurangin nyakitin hati orang, kurang-kurangin ngomongin orang, kurang-kurangin ngomentarin urusan orang. Karena di hidup orang nggak ada kolom komentar. Jadi karena setiap kita ngomong orang jelek, kita diminta pertanggungjawaban. Coba ibu nanti catat nama orang-orang yang pernah ibu gosipkan itu. Catat nama orang-orang yang pernah ibu gosipkan itu. Nanti kirim WhatsApp ke dia. Mohon maaf lahir batin ya bestoi gitu. Tapi kalau dia bilang kenapa, jangan ibu jawab. Karena kalau minta maaf kepada Allah buka aib. Minta maaf dengan manusia tutup aib. Dengan manusia jangan sebutkan salah ibu. Bu minta maaf ya. Minta maaf kenapa? Pokoknya salah khilaf saya minta maaf. Udah gitu aja. Jangan ibu tambah, bu saya minta maaf ya. Ngapa gitu? Kemarin saya jalan sama suami ibu seminggu aja. Berkelahi nanti. Ya jadi dengan manusia itu hati-hati. Ini kita harus jadi komplek yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini. Ya, yang bukan urusan orang jangan kita komentari. Jangan kita ikut semua urusan. Urusan Pak RT kita ikut, urusan presiden kita mengamuk-ngamuk, urusan Ria Ricis kita pun kok gitu ya? Kok gitu ya kemangalo Jawa. Iya kan? Jangan Bu ya. Itu urusan orang. Ingat man lam yahfazu aiban nafs lam yahfazu aiban nafsi. Siapa yang buka aib orang, Allah akan buka aibnya. Stop. Berhenti ngomongin kesalahan orang, banyak-banyak ngomongin kebaikan orang. Walaupun cuma mengangguk tetap gosip. Tengoklah tua ibu tuh dibilangnya aku sombong jahat dia. Yo astagfirullah. Iyo juga yo mengangguk gosip. Maka jangan mengangguk aja lah. Jadi caranya gimana kalau ibu diajak bergosip? Ustazah, dia bilang aku sombong loh. Dia tuh sombong loh orangnya. Walaupun dia kayak gitu, tapi dia rajin loh ke masjid. Sebutkan kebaikan orang itu. Jangan mengangguk-ngangguk aja tadi. Ini ndak pulang pesta jalan berempat. Orang pertama bilang, ndak lama kalionya doh. Yang kedua, iya pengantin bengkok alis dia lakan nelo. Datang orang ketiga, maandamnya tapu apa lakan nelo maandam. Yang keempat, iya ponakan aku kemarin jelek juga lakan nelo ponakan. Minta maaf dengan mereka di dunia atau minta maaf di akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita akan diminta pertanggungjawaban. Ma ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Semua yang kita cakap akan diminta pertanggungjawaban. Maka hati-hati, fakir qabla an ta'zima, berfikir sebelum berbuat, kurang-kurangi nyakitin hati orang kalau nggak mau disakiti, banyak hargai orang kalau pengen dihargai. Manusia ini bahaya, dia bisa mengantarkan kita ke neraka, dia bisa menghambat kaki kita menuju surga kalau kita nggak pandai-pandai dengan manusia. Maka setelah ini, besok dan seterusnya, pastikan diri kita ingin masuk ke dalam surganya Allah dan selesai urusan dengan manusia, insya Allah. Demikian dari saya, tidak usah panjang-panjang betul. Panjang ditanyalah sama anak di rumah nanti. Apa ceramah ustazah terima? Tidak jelek, penting hitam bajunya. Itulah. Kadang-kadang saya pulang ceramah itu, mak saya pulang pula dari bilik pengajian. Dari mana mak? Pengajian nak. Nela dari mana? Habis ngisi kajian mak. Apa ceramah ustaz terima? Tidak jelek nak, penting ganteng ustaz. Itu aja ingat nela ya. Daripada kayak gitu lebih baik kita selesaikan aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah.